Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selalu sehat, jadi anak soleh dan rajin membantu orang tua. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak mau menjelaskan materi tentang adab berpakaian, adab berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Perkenalkan, ini adalah 3 guru PAI kita. Yang pertama ada Bapak Ahmad Van Muamir Wafa. Yang kedua ada Muhammad Khairuddin. Yang ketiga Bapak sendiri yaitu Pak Dimas Adia Putratama. Namun sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung melangkah kepada materi yang pertama ya. Bapak jelaskan mengenai adab-adab dalam berpakaian. Sebelum melangkah lebih jauh, lebih utama kita ketahui apakah itu pengertian dari adab dalam berpakaian. Jadi, menurut ajaran Islam, berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Ada 2 ketentuan di sini. Yang pertama untuk berpakaian wanita, yang kedua ada adab berpakaian untuk pria. Sekarang Bapak jelaskan adab berpakaian untuk wanita ya. Di antara adab berpakaian dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami, yaitu yang dapat menutupi aurat terutama wanita. Yang kedua, pakailah pakaian yang bersih dan rapi, sehingga tidak terkesan kumal dan dekil, yang akan berpengaruh terhadap pergaulan dengan sesama teman. Yang ketiga, hendaklah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, baru nanti sebelah kiri. Kemudian yang keempat, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki, atau pakaian laki-laki bagi wanita. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani, dan atau melambangkan pakaian kebesaran agama lain ya. Yang keenam, tidak terlalu ketat dan transparan, sehingga terkesan ingin memperlihatkan lekuk tubuhnya atau mempertontonkan kelembutan kulitnya. Yang ketujuh, tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebih-lebihkan lebar kainnya, sehingga nanti kesannya berat dan rikuh untuk menggunakannya. Di samping bisa mengurangi nilai kepantasan dan keindahan pemakainya. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, sebelum memakai pakaian jangan lupa berdoa. Sekarang Bapak bacakan doa untuk berpakaian. Simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi syarri ma huwalah. Itu tadi adalah doa untuk berpakaian. Lalu selanjutnya adab dalam berpakaian untuk pria. Dalam ilmu fikih sudah ditegaskan bahwa aurat laki-laki adalah di antara pusar atau bahasa Jawanya udel sampai lutut, sehingga pakaian pria tidak sama dengan pakaian wanita dalam menutupi auratnya. Pada lazimnya, pakaian lelaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemeja dan celana panjang serta dasi. Kemudian yang kedua, jas untuk pakaian resmi. Kemudian yang nomor 3, kemeja batik. Yang keempat, pakaian bergaya timur seperti gamis dan sorban. Yang nomor 5, diharamkan memakai perhiasan.
yang berupa emas dan pakaian yang berbahan kain sutra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak atau adik-adik. Semoga pagi ini kita selalu diberi berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kali ini kita diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini Bapak Ahmad Fan Muamir Wafa akan menjelaskan sedikit pengertian atau penjelasan tentang adab berhias. Apa artinya berhias? Berhias artinya berdandan atau merapikan diri baik fisiknya maupun pakaiannya. Berhias hukumnya sunnah sepanjang untuk kebaikan dan ibadah. Yang selanjutnya, adab-adab dalam berhias dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, A. Memakai perhiasan atau alat-alat untuk berhias dan tidak mengandung efek ketergantungan. Maksud dari poin A di sini, adik-adik bisa melihat komposisi dari alat-alat untuk berhias adik, seumpama yang utama itu parfum atau alat make up yang sering dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bisa juga dapat diartikan sabun juga bisa. Yang selanjutnya, memakai perhiasan atau alat-alat untuk berhias di poin A itu sendiri tidak mengandung efek ketergantungan. Di sini gunakanlah alat-alat yang alami agar tidak kulit kalian atau bagian tubuh kalian nanti atau yang kita hias nanti ada efek yang berlebihan dari masa panjang ke depannya. Yang selanjutnya, yang poin B, menggunakan alat-alat atau barang-barang hias sesuai kebutuhan dan kepantasan dan tidak berlebihan. Itu sudah digarisbawahi. Apabila kita berhias atau mengikuti style zaman sekarang, itu tidak baik kalau berlebihan. Contoh dari berlebihan itu sendiri seperti apa? Yang pertama, terutama ini pada ibu-ibu ya adik-adik. Seumpama contoh ada ibu-ibu mau kondangan, itu pasti rata-rata orangnya itu berhias semua. Atau yang namanya memakai hiasan seperti anting atau gelang secara berlebihan, itu tidak baik untuk dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Itu dapat menyebabkan hasrat atau menimbulkan fitnah kepada orang lain ketika kita menggunakan hal-hal yang berlebihan untuk dalam berhias. Yang selanjutnya adik-adik, kita langsung saja masuk ke poin C, yaitu mendahulukan anggota sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Maksud dari sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri, itu menggunakan kata-kata sunnah. Apabila kita mendahulukan kanan, baru kemudian kiri, itu akan mendahulukan apa itu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita pelajari lebih dalam Islam itu bagaimana mendahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Itu hal yang baik. Yang hal buruk kemungkinan besar bisa dibalik, kiri dulu baru kanan. Oke, kita lanjutkan adik-adik ke poin yang keempat atau poin yang ke D. Berhiaslah untuk kebaikan atau ibadah. Di sini berhias dimaksud untuk kebaikan atau ibadah, atau juga dimaksud dengan mengikuti sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang pertama, kita harus berhias dengan sebaik mungkin dalam arti tidak berlebihan adik-adik. Yang di sini berhiaslah untuk kebaikan dan ibadah. Contoh kecil sendiri itu apa yang dianjurkan Rasulullah. Yang pertama, untuk laki-laki kan bercelak. Yang kedua, untuk perempuan itu untuk memakai hijab.
memakai pakaian yang tidak menerawang, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dimas di depan tadi, itu harus kita terapkan, harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita itu tidak menimbulkan madorot atau tidak menimbulkan fitnah kepada orang yang di sekitar kita yang melihat kita berpakaian. Itu berhias yang kebaikan dalam beribadah. Begitu juga dengan apa yang kita pakai setiap hari. Oke, adik-adik, yang selanjutnya masuk ke poin yang kelima atau yang ke E. Membaca basmalah sebelum berhias. Jadi kita itu menghias diri atau bukan memperbaiki bahasanya. Kalau bahasa enaknya itu berhias, bukan memperbaiki itu kan seumpama merubah diri, seumpama hidung kita buat mancung, seumpama dibuat mancung padahal aslinya pesek. Itu namanya merubah. Jangan sampai kita merubah. Kita sebaiknya berhias agar kita itu memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Membaca basmalah dahulu. Membaca basmalah dahulu itu yang pertama untuk menghindari setan itu masuk ke dalam diri kita, adik-adik. Sebelum kita melakukan hal apapun, kita membaca bismillah terlebih dahulu. Apa sih sulitnya bismillah? Padahal cuma bismillahirrahmanirrahim. Sepele, tapi kita sering mengabaikan kata bismillah itu sendiri. Maka dari itu, kita perbaiki lagi, adik-adik. Apa itu kebiasaan kita sehari-hari kita perbaiki dengan membaca basmalah ketika kita menjalankan suatu kegiatan apapun. Oke, selanjutnya yang ke F, membaca doa setiap berhias. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Udin yang di sini ada perjalanan jauh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan ada perjalanan jauh oleh Bapak Udin. Oke teman-teman, sebentar dari Bapak Udin. Masih bingung mencari materi sebentar ya Pak. Oke. Oke, baik dari Bapak Udin. Ini tadi menjelaskan sedikit penjelasan adab dalam perjalanan jauh. Masih belum siap, yang akan saya jelaskan sedikit tentang adab perjalanan jauh. Adab perjalanan jauh di sini dapat diartikan sofar. Sofar adalah keluar dari tempat tinggal untuk melakukan perjalanan jauh. Oke, lanjut dalam adab perjalanan jauh. Yang pertama, hendaknya tidak safar sendirian atau berpergian itu tidak sendirian. Seorang muslim dimakruhkan untuk bersafar sendirian. Makruh itu hukumnya boleh, tapi lebih mengarah ke tidak boleh. Oke, bersafar sendirian. Hendaknya bersafar bersama orang-orang sehingga kita itu perjalanan merasa lebih aman ya adik-adik. Oke, selanjutnya mencari teman safar yang baik. Jadi di sini kita itu mencari teman untuk berpergian itu teman yang baik. Hendaknya seorang yang bersafar mencari temannya soleh. Jadi ketika kita di jalan atau selama perjalanan, kita itu masih diingatkan tentang hal kebaikan atau sholat kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, fungsi dari teman yang baik dapat diaplikasikan menjadi hal tersebut. Yang selanjutnya, adik-adik, boleh menjamak sholat, namun lebih utama tidak dijamak. Kita garis bawahi adik-adik, dalam perjalanan boleh menjamak sholat, namun lebih utamanya lagi tidak dijamak. Jadi di sini rata-rata
orang yang perjalanan jauh lebih menggunakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala yang itu menjamak sholat. Jadi kita itu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awakmu oleh nglakoni jamak sholat oleh. Tak kei keringanan awakmu selama perjalanan itu lebih dari 80 kilo atau 100 kilo tergantung tergantung mazhab yang kita gunakan. Maaf, agak belibet adik-adik, maaf. Yang selanjutnya dianjurkan mengkosor sholat. Mengkosor sholat itu sendiri, mengkosor artinya meringkas. Meringkas sholat ketika shofar itu lebih dianjurkan. Jadi yang utama tadi lebih dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkosor sholat, soalnya itu tadi meringankan perjalanan kita agar seumpama kita di jalan tidak menjadi alasan untuk kita tidak melakukan sholat. Yang selanjutnya, wajib sholat selama masih memungkinkan sholat. Sebagaimana diketahui bersama, menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Tidak sahnya sholat apabila tidak memenuhi syarat. Apabila kita terdesak di perjalanan, kita jalannya meliak-liuk, menggok-menggok istilah bahasa Jawanya, itu nanti kita bisa melakukan sholat di kendaraan. Tergantung kita menggunakannya. Seumpama kita itu bertayamum dulu, setelah itu sholat. Ya kita itu sholat untuk menggugurkan kewajiban. Seumpama kita di tengah alas atau di tengah hutan yang lebat, kita bisa menggunakan itu dulu untuk sementara. Setelah itu ketika waktu kita cukup untuk menemukan masjid atau suatu tempat ibadah atau masjid, kalau gampangnya adik-adik ya, masjid, kita bisa berhenti sejenak untuk mengganti sholat kita tadi yang kita sholati di kendaraan. Itu tadi untuk menjaga-jaga ya adik-adik. Oke, selanjutnya ada perjalanan jauh. Ada perjalanan jauh. Ini yang pertama membaca doa keluar rumah. Yang bunyinya seperti ini adik-adik. Oke, Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Yang selanjutnya berpamitan dengan keluarga dan tetangga. Dan terutama lagi adik-adik, kita ketika berpergian jauh, lebih utama kita berpamitan kepada kedua orang tua kita dahulu untuk meminta restu kepada beliau. Boleh nggak kita berpergian jauh? Yang selanjutnya membaca doa naik kendaraan. Ketika naik kendaraan, apapun dianjurkan untuk membaca doa seperti ini adik-adik. Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya memperbanyak doa di perjalanan, memperbanyak doa di sini, membaca doa di sini harus setiap saat, setiap waktu untuk kita diberi keselamatan di selama perjalanan. Oke, adik-adik, selanjutnya masuk ke dalam adab-adab dalam perjalanan jauh. Di sini dalam arti yang pertama, kita itu ada perjalanan jauh itu ada 3 hari. Selama kita melakukan perjalanan jauh. Seumpama yang pertama tanggal 10 kita segera pulang jika urusan sudah selesai. Hendaknya orang yang bersafar segera pulang ketika urusannya sudah selesai dan tidak berlama-lama. Yang ke-11, sholat 2 rakaat pulang safar dianjurkan ketika pulang dari safar kita tadi. Sebelum menuju ke rumah, hendaknya sholat 2 rakaat di masjid untuk melakukan sholat safar. Ketika kita nanti sudah
di dalam rumah kita sudah hilang shofar kita nanti. Makanya dengan kita mencari masjid dahulu sebelum kita pulang, kita melakukan sholat shofar terlebih dahulu 2 rakaat. Selanjutnya yang ke-12, acara makan-makan sepulang safar. Dibolehkan membuat acara makan-makan ketika seorang datang dari shofar. Acara ini disebut dengan an-naqiyah. Oke, selanjutnya adab-adab bertamu dan menerima tamu akan dijelaskan oleh Bapak Udin. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Garudin. Saya akan menjelaskan tentang adab bertamu dan menerima tamu menurut ajaran Rasulullah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Setiap umat Islam diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan amalan soleh. Perbuatan yang dilakukan dan diridhoi Allah sebagai seorang muslim penting untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, agama Islam mengajarkan untuk memuliakan silaturahmi dengan saudara, terutama sesama muslim. Menjalin silaturahmi termasuk amalan dalam Islam yang tidak hanya berupa ibadah. Selain membuat orang lain yang kita kunjungi merasa senang, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Hukum silaturahmi menurut Islam adalah wajib dilakukan karena silaturahmi merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan saudara lainnya. Rasulullah merintahkan agar umat Islam menjaga dan menyambung kekerabatan khususnya bagi sesama muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatannya. HR Bukhari dan Muslim. Untuk menjaga dan menjalin tali silaturahmi sebagai seorang muslim dapat mengunjungi anak, saudara, atau kerabat ke rumahnya. Berkunjung ke rumah kerabat atau sanak saudara ini biasanya disebut dengan bertamu. Saat bertamu terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan, salah satunya dengan menjaga kesopanan sebagai tamu. Sebaliknya, si penerima tamu juga harus tahu bagaimana cara memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Rasulullah telah mengajarkan umatnya untuk memuliakan tamu. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Demikian Rasulullah mengajarkan beberapa adab bertamu dan menerima tamu supaya seorang muslim dapat masuk menjadi golongan orang yang beriman. Adab bertamu dalam Islam. 1. Berkunjung ke rumah orang yang dengan niat baik untuk bertamu, sebagai luruskan niat terlebih dahulu. Misalnya bertamu dengan niat menyambung silaturahmi, memberikan kabar baik, menjenguk dan lain sebagainya yang bersifat baik. Allah berfirman bahwa sebaik-baik tamu adalah membawa kabar gembira. Yang kedua, memperhatikan waktu untuk datang ke rumah orang. Sebaiknya seorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kita datang ke rumah orang yang tersebut sedang sibuk. Kedatangan kita di waktu yang tidak tepat justru dapat mengganggu seorang yang tidak didatangi rumahnya. Berkunjung atau bertamulah di waktu luang yang setidaknya tidak mengganggu tuan rumah, seperti waktu sore hari, pada maghrib atau saat jam istirahat. Yang ketiga, meminta izin saat bertamu. Sebelum bertamu, seorang dapat meminta izin kepada pemilik rumah. Saat ini meminta izin pada pemilik rumah dapat dilakukan melalui ponsel. Kita dapat menghubungi si pemilik rumah terlebih dahulu sebelum bertemu. Sesampainya di rumahnya, orang yang dikunjungi juga harus meminta izin, jangan sampai masuk rumah orang lain sebelum dipersilakan masuk.
Apabila seorang bertamu lalu meminta izin mengetuk pintu atau mengucapkan salam sampai 3 kali dan tidak keluar atau ditemui si pemilik rumah, maka hendaklah dia pulang. Yang keempat, berpakaian sopan. Dalam Islam, seorang diwajibkan untuk menjaga busana. Maksudnya dari menjaga busana adalah menjaga kebersihan dan kesopanannya. Jangan sampai memperhatikan aurat yang tidak sepantasnya diperlihatkan pada orang yang bukan mahramnya. Gunakan pakaian bersih dan rapi saat bertamu. Hal ini menunjukkan penghormatan kita terhadap tuan rumah. Yang kelima, bersalaman. Ketika bertamu setelah mengucapkan salam, sebaiknya dilakukan dengan bersalaman dengan tuan rumah yang sesama perempuan atau laki-laki untuk menunjukkan hormat dan mempererat tali silaturahmi. Yang keenam, menghindari fitnah dalam bertamu. Dalam bertamu penting untuk diperhatikan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa yang berada di dalam rumah tersebut ketika kita sedang bertamu. Hal ini untuk menghindari adanya fitnah. Contohnya, ketika seorang lelaki dewasa, maka pastikan di rumah tersebut ada ayahnya atau suaminya atau seorang lelaki dewasa untuk menghindari fitnah. Yang ketujuh, menjaga sopan santun. Tidak hanya menjaga sopan santun dan berpakaian, kita juga wajib menjaga sopan santun dalam bersikap dan berucap saat bertamu. Hal ini penting dilakukan untuk menghormati si pemilik rumah. 8. Memperhatikan batas waktu bertemu. Selain memperhatikan waktu kunjungan, lama waktu kunjungan juga harus diperhatikan. Adab menerima tamu. Bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Ketika kedatangan tamu, wajib bagi seorang muslim menjaga sikap dan tata caranya berpakaian agar tetap terlihat sopan. Hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati kedatangannya. Selain itu, membuatkan tamu dengan penuh kehangatan dan keramahan supaya tali silaturahmi semakin erat. Yang kedua yaitu menyiapkan sajian atau jamuan tamu. Setelah menyiapkan sajian atau tamu, yaitu berbincang-bincang dengan tamu. Dan yang terakhir, jika sudah tamu meminta izin pulang, si tuan rumah mengantarkan sampai ke depan pintu rumah keluar. Baik, terima kasih. Oke, adik-adik semua, saya atas nama Ahmad Muammar Wafa dan 3 orang guru, apabila ada tutur kata yang salah dari bapak-bapak, kami sebagai guru, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada adik-adik semua. Apabila adik-adik ada yang ditanyakan atau ingin menyanggah atau ada kejanggalan dari materi yang kita sampaikan tadi, boleh ditanyakan kepada bapak-bapak guru ini tadi. Oke, sekian presentasi yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.